Terkadang manusia membutuhkan jarak dan waktu untuk lebih mengenal apa itu kata rindu. Oleh karena itu, keluarlah dari zona nyaman. Perjalanan dimulai saat libur panjang sekolah. Saya dan teman-teman memutuskan untuk berlibur di Bromo. Dari Bangkalan Madura, kami berangkat menggunakan 7 motor. Salah satu teman kami, sekaligus orang yang memboncengi saya, yaitu Dimas, punya rumah di Pandaan. Rencana kita istirahat sejenak di rumah Dimas, sebelum akhirnya berangkat pada dini hari. Setelah isi bensin dan isi angin ban, kita melanjutkan perjalanan. Dan di jalan, ada saja tingkah laku Inung yang membuat perjalanan tak lagi terasa membosankan. Karena hanya Dimas yang tahu jalan menuju rumahnya, dia pun memberitahu teman-teman yang lain. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Awalnya jalanan tidak terlalu macet, tapi saat langit mulai gelap, jalanan pun akhirnya mulai macet. Kata teman-teman, mungkin ini dikarenakan jam pulang kerja. Karena banyak sepeda motor yang tertinggal, kami pun memutuskan berhenti sejenak, sembari menunggu beberapa motor yang tertinggal. Setelah semuanya lengkap, kami melanjutkan perjalanan. Baru saja melanjutkan perjalanan, hujan mulai turun. Kami memutuskan untuk berhenti di masjid, sekalian menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Dimas di Pandaan. Sama seperti tadi, jalanan masih saja macet. Entah sampai kapan macet ini akan berakhir. Setelah kira-kira 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Dimas. Tapi saat kami sampai, ternyata token listriknya habis. Akhirnya Dimas pun harus beli token lebih dulu. Setelah itu, saya dan Dimas pergi keluar untuk mencari makanan. Uniknya, di sana saya bertemu dengan orang Madura yang sedang merantau. Tak hanya satu warung, tapi 2 warung sekaligus penjualnya adalah orang Madura. Hal ini mengingatkan saya sewaktu berada di Banyuwangi. Di sana, terdapat satu kampung yang mayoritasnya adalah orang Madura semua. Ternyata benar, orang Madura ada di mana-mana. Selepas makan, kami sempat berdiskusi sejenak tentang jalan yang akan dilalui untuk menuju penanjakan Bromo. Sebelumnya, beberapa di antara kami telah sampai di Bromo lebih dulu, jadi mereka lebih tahu jalanannya. Selain itu, rencananya beberapa di antara kami akan menginap lebih lama di rumah Dimas. Tetapi, ada juga yang harus pulang ke Madura langsung setelah dari Bromo. Selanjutnya, kami menikmati malam dengan canda tawa yang hangat. Tentunya, tak lupa dengan PUBG. Inilah dia, protol-protol PUBG yang mencari ayam di malam hari. Benar-benar malam yang tenang. Aman biasanya lama. Bocah PUBG. Bootcamp lah. Pastilah. Bocah PUBG. Malam yang tenang,
kembali menjadi malam yang mencengkam. Saya membangunkan teman-teman yang lain, sebab ada salah satu kawan saya yang kesurupan. Entah kesurupan makhluk apa manusia ini. Setelah manusia tadi berhasil disembuhkan, kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dari Pandaan menuju Bromo, kurang lebih memakan waktu 1,5 jam. Awalnya, jalanan mulus-mulus saja. Tetapi saat hampir sampai, jalanan pun mulai berkelok-kelok. Di tengah perjalanan, motor Igi mengalami trouble. Setelah dicek, ternyata rantainya los. Tetapi untung saja masih bisa diperbaiki. Dan Igi pun bisa melanjutkan perjalanan. Diduga putus cinta, pria ini lari dari kenyataan. Ada-ada saja kelakuan orang galau. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kami pun sampai di penanjakan. Suhunya benar-benar tak terduga. Kawan-kawan pun banyak yang kedinginan. Jam masih menunjukkan pukul 4. Kami menunggu sang fajar terbit sambil minum teh hangat. Dan pada akhirnya, sang mentari pun datang. Kami pun kembali bersyukur pada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan di depan mata kami. Nikmat yang mungkin 1 atau 2 tahun lagi sulit untuk kami rasakan kembali, atau bahkan tidak bisa. Selalu ada pertanyaan tentang bagaimana nanti, bagaimana masa depan, dan bagaimana akhirnya. Sadarkah kalau semua pertanyaan itu terhubung dengan takdir, dan tak ada yang bisa mengatur takdir. Jadi, nikmatilah setiap detik yang tersisa, karena hari-hari ini akan kita rindukan di masa depan. Terima kasih untuk canda tawa hangat yang telah kita lakukan bersama. Semoga video bodoh ini bisa membuatmu tersenyum di masa depan nanti. Yang paling menakutkan dari perpisahan adalah ketakutan akan kenyamanan yang seolah sulit didapatkan dari orang lain. Terlebih dahulu, harus menemukan rumah baru, sedangkan rumah lama memberikan begitu banyak kenangan. Terima kasih kawan. Bromo menanti kita dengan menggunakan alma mater yang berbeda-beda nanti. Bromo Tengger Semeru, 22 Desember 2018.